Oke ya teman-teman, hari ini kita ketemu lagi, kita mau menjawab. Ini ada apa ya, pertanyaan dari teman-teman. Banyak sih teman-teman yang tanya kayak gitu. Setelah apa pertanyaannya mas? Setelah pulang dari luar Banyak negeri, banget nanti. intinya kayak gitu ya, intinya aja. Setelah pulang dari luar negeri buka usaha apa kayak gitu ya. Intinya itu suka duka buka usaha di Indonesia Di itu kayak Indonesia sih. gimana kayak gitu. Soalnya kebanyakan teman-teman yang dari luar negeri itu kan uh, ibaratnya punya banyak modal dan sampai Indonesia itu pada bingung mau ngapain kayak gitu. Nah, usaha apa yang cocok kayak gitu sebenarnya banyak ya teman-teman. Tapi yang ini khusus kami menceritakan pengalaman kami ya. Kalau kami sih cenderungnya itu sukanya di ayam ya, ayam potong atau ayam telur. Padahal sebenarnya sih banyak ya, bisa ternak kambing atau ternak sapi itu juga menguntungkan kok Iya, teman-teman. kayak apa, buka toko kayak gitu kan Ya, tapi juga. kalau buka toko sih kalau di kampung itu ini kendalanya karena di hutan ya. Maksudnya kalau nggak laku untuk apa, nggak boleh ngutang itu jarang laku kayak gitu. Tapi kalau mau diutang pun harus modalnya itu double kayak Iya gitu. kayak gitu. Tapi kalau menurutku sih lebih baik ya kayak gitu, atau buka rumah makan atau apa. Tapi yang paling profit itu menurut saya ya itu ya ternak seperti sapi, kambing atau ayam kayak gitu. Iya. Kalau Hmm. kami ayam ya teman-teman. Pertama itu ayam. Ayam potong, ayam putih itu ayam pedaging. Hmm, Kami punya aduh gue apa namanya, yang kapasitas berapa ini? dulu itu piramid lalu pula 6.000. Kapasitas 6.000 itu tiga tingkat oh. Terus udah berapa kali panen setelah menikah itu berapa, 3 bulan setelah nikah, kalau enggak 2 bulan ya. ya. Pokoknya prosesnya itu satu bulan itu apa, mempersiapkan semuanya kayak itu ya, apa, cari-cari kandang dulu atau pengen, jadi punya ada pilihan, 2 pilihan ya, Ya bikin sendiri bikin atau sendiri atau nyewa. nyewa. Bikin sendiri atau nyewa atau beli jadi gitu. Ya. Nah, terus gimana? Ya dulu Ceritain dulu. ya, intinya itu kayak gini ya teman-teman. Kalau kita usaha itu ya, intinya itu harus ada dua persiapan. Satu mental, Ya. yang kedua itu modal. Dua ini itu dua elemen gitu nggak bisa dipisahkan dan nggak bisa ditawar atau diganggu gugat kayak gitu. Soalnya modal, kalau nggak punya modal otomatis of course kita nggak bisa buka Nggak usaha. bisa. Dan kalau nggak punya mental pun kita tuh akan gampang down, karena buka usaha di Indonesia itu ya beda lah intinya dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu kan disiplin, namanya usaha itu pasti berjalan kayak gitu. Jarang sih ya saya menemui orang luar negeri itu bangkrut bla bla bla. Intinya itu kalau di Indonesia itu banyak faktor ya teman-teman. Faktornya itu uh, dari kita sendiri ataupun tapi kebanyakan itu dari anak buah kita. Jadi kita itu kalau mau mencari anak buah sebenarnya ya Anak, intinya orang yang mau kerja sama ya, kita, anak kandang anak kalau kandang kayak bahasa gitu. di sini. Intinya nomor satu jujur. Harus jujur. Mau apapun seperti apapun orangnya itu intinya yang penting jujur, itu satu kunci utama. Kalau sudah nggak jujur wes ambiar. Ya pertama buka itu ya mas ya, Iya. buka yang kita luar. Intinya itu kalau udah pulang Indonesia itu kita itu harus pintar ngerem uang. Karena kalau kita di luar negeri itu kan ibaratnya kita itu foya-foya tapi kan setiap bulan dapat gaji besar. Nah pasti kalau kita sampai ke Indonesia itu kita tuh kajok. Dan kebanyakan Iya, teman-teman kaget. teman-teman kita itu ya banyak Iya. banget yang sampai Indonesia itu uangnya habis karena ibaratnya pulang itu langsung foya-foya beli ini beli itu. Nah sebenarnya yang paling penting itu kita itu nggak perlu beli benda yang mati, ibaratnya mobil kayak gitu. Kalau kita tuh nggak penting, nggak belum nggak penting banget belum untuk itu beli belum mobil beli rumah kayak gitu. Ibaratnya kalau kita sudah punya rumah, ibaratnya kita sudah punya motor dan itu nggak penting-penting amat ya, ya kita nggak usah beli itu kayak gitu. Yang paling penting itu kita itu
buka usaha. Kalau kita udah punya usaha, otomatis kita kan kalau udah berhasil kita bisa beli mobil, bisa beli rumah atau renovasi rumah kayak gitu teman-teman. Nah kebanyakan ini teman-teman itu pada semua itu beli mobil atau enggak sih bangun rumah kayak gitu. Nah setelah itu uang habis terus bingung mau balik lagi kayak gitu. Nah sebenarnya kita itu harus buka usaha, tapi memang di Indonesia itu buka usaha nggak gampang, yaitu tadi teman-teman harus mentalnya itu harus kuat, benar-benar kuat, karena proses orang buka usaha itu berdarah-darah, nggak ada yang instan ya Mas. Iya, Kayak karena gitu. gimana ya, kalau baru pertama kali Hmm. terus pertama kali belum tahu seluk beluknya itu loh, belum tahu Permainannya itu permainannya gimana, itu peraturannya, gimana, intinya itu sama cara menjalankannya itu iya gimana. kayak gitu kan, nanti tiba-tiba modal habis itu Nah, juga kan, nanti kan kaget juga kan, modal habis paling banyak kayak gitu, kehabisan modal. kehabisan modal macet di tengah-tengah rek. Iya, Soalnya kita itu kan berdua di luar negeri, sama-sama udah pulang, otomatis ya modal kita, uang kita ya itu uang yang ngendap, yang itu ibaratnya itu kan uang itu udah segitu, nggak mungkin bertambah, bisa kalau kurang ya, kalau kurang habis malah. bisa banget. Jadi ibaratnya kayak gini, uang udah dikumpulin jadi satu buat modal brel kayak gitu. Nah pas sampai tengah-tengah, ibaratnya ada karyawan kita yang nggak jujur, of course otomatis kayak gitu kan, ini apa ya, harusnya misalnya ya harusnya untung segini, Iya, ternyata malah tekor, harusnya pengeluaran segini terus ditambah-tambahin jadinya pengeluaran membengkak, jadi nggak sesuai dengan ini catatan keuangan pengeluarannya kayak gitu. Jadi kita itu dipitleri anak boyak dewi kayak gitu, kebanyakan seperti itu, karena apa perintilan apa alat-alatnya kalau kita Iya. ternak itu banyak banget banyak teman-teman. banget ya. Ya dulu itu kita tuh buka, ya kita tuh dulu punya ayam pedaging seperti itu, pernah banget bangkrut. Iya. Ya karena itu Sampai tadi loss itu, kerugian yang semuanya dari pakan itu hilang, udah bakal hilang, ayam itu juga hilang karena Iya. tidak kejujuran belum dari lagi pegawai itu, ceroboh, jadi ayamnya banyak yang mati juga. Jadi Ceroboh. kami kena penalti dari PT PT. karena kita kemitraan dari PT, jadi kami juga harus menanggung kerugian juga. Nah kerugian itu Nggak main-main. nggak dikit. Ibaratnya kalau kita di luar negeri uang 75 juta mah enteng ya. Nah kalau udah di Indonesia itu tuh banyak loh teman-teman. Iya, Seperti kita itu. menanggung kerugian berapa? 75 Apalagi kita itu 75 baru-baru. juta ya, baru-baru Iya. menggeluti peternakan ini dan belum tahu apa-apa. Tiba-tiba dari pakan itu hilang, ayam hilang, ayam banyak yang mati, terus belum ada gimana ya? Ya intinya kayak gitu. Intinya. Pokoknya intinya gitu. Kalau misalnya masih di luar atau dia dipeta-petain lah, daripada udah di Indonesia nanti nyesel uangnya tiba-tiba habis karena uang 100, 200, 300 sampai 500 itu yang nyari itu juga lumayan lama ya. Kalau buat habisin itu Cepet. kalau 1 tahun itu cepet banget, kalau 500 itu nggak nyampe 1 tahun itu udah habis. 100 juta berarti kalau mau ngabisin mah beberapa detik udah habis. Udah habis Kayak gitu. langsung. Padahal Jadi intinya nggak tahu uangnya itu kemana aja itu. cari duit itu tetap enak di luar negeri, tapi kan nggak selamanya toh kita itu di luar negeri kayak gitu, karena tetap kita itu kan punya keluarga kayak gitu, jadi nggak mungkin di luar negeri terus teman-teman. Jadi yang masih di luar negeri itu serekoso apapun, secapek apapun ya udah Iya, dinikmati, semangat. tapi uangnya itu disimpan nanti buat kalau ini apa ingin buka usaha itu, intinya belajar dulu bener-bener dari detailnya ya, dari detailnya itu harus belajar kayak gitu. Terus kalau ingin mencari orang yang mau kerja sama kita, ini pengalaman kita pribadi ya, sedekat apapun orang itu, walaupun orang itu ibaratnya saudara kayak gitu, itu tuh apa ya, memang nggak semuanya itu baik sampai dalam hati. Mungkin nggak tahu ya teman-teman, tahu orang itu kepepet kayak gitu,
walaupun kita itu ya, saya sama suami itu nggak pelit, ibaratnya kamu mau ini mau ditambah ini, kami kasih. Tapi ya nggak kayak gitulah ya, mungkin namanya orang kepepet atau gimana nggak tahu, atau mungkin bawaan dari lahir, atau mungkin sifat or karakternya nggak tahu juga. Intinya kalau menurut saya sih lebih baik mencari orang yang bekerja itu harus jujur, orang yang jujur kayak gitu, yang disiplin. Intinya itu jangan cuman baiknya pas kita itu pas lagi kesana kayak gini, terus nanti pas kita pulang kan otomatis nggak mungkin kita itu mau di kandang 24 jam, di kandang ayam kayak gitu, tiba-tiba bermain di belakang kayak gitu. Intinya itu, tapi kalau mau bagusnya itu ya ditanganin sendiri. Iya. Kalau orangnya nggak pemalas kayak gitu ya, saya sama suami itu setelah kita itu dapat pengalaman seperti itu, yang pahit seperti itu, berdarah-darah seperti itu, saya sama suami itu bareng-bareng sih. Saya walaupun di kandang, walaupun apaan, bersihin kotoran ayam dan apapun itu ya, saya sama suami ya saya bantuin suami. Iya. Ibaratnya ya Ikut terjun ikutlah langsung, kayak gitu ya. terjun bersih-bersih kandang. Jam 1 malam, jam 3 malam, apa induan ayam datang ya, saya sama suami itu bantuin Iya, diusir. anak kandang kayak gitu, anak kandang yang baru ya. Setelah itu kami memang ganti kandang lagi kayak gitu. Udah Jadi memang ganti berapa, 3 kali anak kandang tuh. jadi memang kita itu bekerja sama ya. Saya itu kami nggak pernah beda-bedain ya, kamu itu kerja nggak, ya udah kita tuh bareng-bareng aja kayak teman kayak gitu, kayak gitu. Jadi ya udah, kalau mau jajan, mau makan, mau apa, ya udah bareng-bareng kita kerjain ya, bareng-bareng kayak gitu. Cuman kalau pas nunggu, mungkin ya saya nggak mungkin sama suami nggak mungkin 24 jam di kandang ayam karena perjalanannya lumayan jauh ya. Paling di kandang itu kami ya sampai 3 jam 4 jam kayak gitu, nanti kadang balik lagi kayak gitu. Jadi yang nungguli itu ya anak kandang itu yang 24 jam kayak gitu. Jadi harus cari yang tanggung jawab apapun itu usahanya. Intinya itu harus orang yang benar-benar jujur, disiplin, tanggung jawab ya teman-teman. Setelah itu suami saya ini apa ya, punya inisiatif ternak ganti. Kita maksudnya itu nggak ganti sih sebenarnya, bikin kandang pribadi kayak gitu, bikin kandang ayam telur Yang ya, Mas. bertelur ya. Ya. Ayam telur itu memang benar-benar diurusin sendiri. Itu sendiri ya, dan sampai sekarang juga masih Itu sendiri. sendiri. Karena kan kalau awal-awal itu kita yang ngasih makan itu pagi sama siang, jam 7 pagi, jam 6 sampai jam 7 pagi itu masih makan. Karena terus airnya itu kan udah pakai nipple yang otomatis itu, jadi nggak ngasih air minum karena udah otomatis. Terus siangnya itu ngasih makan yang kedua itu hampir 6 bulan kayaknya saya ngasih Makannya cuma makan sekali toh. itu. Terus habis itu baru saya kasih makan 1 kali sehari, karena apa namanya, buat ngurusin kerjaan yang di sini sama yang sana kan, jadi nggak gimana ya, waktunya kan dibagi, misalnya pagi ayam sini, siang ayam sana kayak gitu, harus dibagi. Jadi nanti nasi sorenya nanti ambilin telurnya, belum nyikat telurnya itu kan ada sedikit, Ya, ada namanya telur kan kotorannya agak kayak kotor gitu. kayak gitu, harus dibersihkan. Tapi nggak semuanya, paling 1 2 Terus ngantar ke customer, ke iya, toko-toko langsung kayak ngantar gitu. sendiri. Jadi setiap hari itu kami ngantar, kadang diambil sama pengepulnya itu ke sini kayak gitu. Karena kalau kita itu tinggal karena kan kami itu ya memang kerjanya itu wirawiri kayak gitu teman-teman. Maksudnya kita itu mencoba berdua ya, bukan suami saya yang dominan atau saya. Intinya kami berdua itu selalu inisiatif cari usaha yang lain, intinya yang bisa kami kerjakan kayak gitu. Jadi kita itu kadang jarang di rumah, jadi kita itu mau siapa aja yang mau bantuin kayak gitu ya, kami welcome, silakan mau kepingin kerja ini apa itu kayak gitu, yang penting jujur kayak gitu. Kadang dipakani sama orang ya, Iya, kalau kita nggak di rumah kayak gitu. kadang 1 bulan nggak di rumah itu ya harus cari orang buat ngasih makan sama ngambilin telurnya itu. Ya intinya saya dan suami itu
apa ya, selalu inisiatif berdua kayak gitu, bukan kayak gini ya. Maksudnya tuh saya pun walaupun istri saya tuh selalu produktif ya, selalu browsing kayak gitu, mengikuti perkembangan zaman. Oh ini tuh usaha apa sih yang cocok kayak gitu, oh kayaknya kalau kita tuh ternak tok kayak gini kan apa ya, ibarat iki kurang nganu loh, kurang, karena kita kebiasaan di luar negeri. Jadi itu menurutku tuh kalau masih bisa nyambi yang lain kenapa enggak kayak gitu. Jadi itu ya apapun itu kadang sih ya, kalau sekarang ini ya, sekarang ini fokusnya itu main saham ya. Kita Kayak gitu, ya iseng-iseng main saham, kayak gitu. main saham terus ya kita kerjain sendiri. Banyak lah pokoknya yang ingin kita ini kan apa Iya. ya, yang kita sambi sebenarnya banyak sih, cuman mungkin nggak perlu di share ya karena itu hanya sebagian perintilan perintilan kayak gitu. Intinya kayak gitu, kalau buka usaha apapun itu ya harus siap modal dan apa kayak mental. Ya mentalnya harus kuat, modalnya juga harus kuat, Kayak gitu apa nih. apalagi Oh ya kayak gitu, intinya pahit manisnya buka usaha di Indonesia ya kayak gitu. Kalau kalau kita nggak dihapusi anak kandang yo paling yo apa dihapusi neh buang dosa nura di intinya ki di Indonesia itu ya kayak gitulah ya. Intinya itu kayak gitulah, dipermainkan kadang kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman itu ini ya modalnya itu banyak banget, bikin kandang sendiri kayak gitu, terus kasihlah itu CCTV kayak gitu, mungkin ya lebih ini sih, lebih iya, aman lebih mungkin. aman dan Tapi kadang ya namanya orang kayak gitu kan lebih pintar dari kita ya. iya Jadi kayak gitulah, intinya harus cari orang yang benar-benar jujur, orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, dan orang yang butuh pekerjaan, membutuhkan intinya. Jadi orang itu, kalau orang itu membutuhkan pekerjaan, nggak hanya sekedar kerja, otomatis akan apa ya, bekerjanya itu dari hati kayak gitu, sungguh-sungguh. Karena kalau kita ternak itu kan urusannya dengan nyawa ya. Kalau kita itu gerusa-gerusu, ayam pun nggak suka. Jadi maunya itu kayak kita ngerawat anak kayak gitu loh teman-teman. Jadi itu harus dari hati. kayak ngapa Ngerawat. ngerawat bayi gitu loh. Iya. Jadi misalnya kita sedih, ayamnya ya Ikut itu sedih. ayamnya juga ikut sedih. Kalau Bisa kita padu, kita berantem sama bisa istrinya, sama nah istri kalau itu, bisa jangan. itu tambah Jangan ke parah. kandang dulu, nanti bisa ayamnya itu stres. Soalnya ayam itu gampang stres, sama mati lampu, kipasnya mati, stres. Iya. Kalau masih bayi kedinginan juga stres. Intinya ya memang ya kayak gitulah ya, pekerjaan itu intinya itu memang semua itu ada konsekuensinya, ada minus dan plus, Iya. plus minusnya. Tapi banyak resikonya tetap. Ya semua lah, namanya selagi kita hidup itu semua itu pasti ada resiko kayak gitu teman-teman. Kita tuh harus siap menghadapi resiko apapun seperti itu. Nah terus lagi buat teman-teman yang di Indonesia itu, di Indonesia yang di luar negeri yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, intinya itu ya jaga komitmen lah ya. Intinya itu kalau buka usaha atau apa itu yang penting keterbukaan kayak gitu. Cari pasangan yang benar-benar ngerti gitu ya. Iya, Jangan bisa nanti kerja sama. jangan nanti ngincer oh iki nang luar negeri duit tuh kayak gini. Nanti sing wedok mek shopping, enteng-enteng duit mas kayak gitu. Lagi gak jalan ra iki. Maunya dari luar negeri itu cari istri sama-sama di luar negeri yang apa pikirannya iki lho rek kepiar ngono lho, maksudnya tuh paham gimana cara memanage kayak gini, manage keuangan. Oh kita itu gimana sih, biar kita itu tetap berjalan gitu. Kalau bisa, kalau udah menikah itu nggak satu di rumah, nanti satunya berangkat lagi karena uangnya habis kayak gitu. Kebanyakan ya, nggak semua sih ya, tapi kebanyakan itu ya namanya LDR, ibaratnya orang yang udah berumah tangga tapi berjauhan itu ya kayak gitulah ya teman-teman. 1001 lah yang apa yang sakinah kayak gitu. Lebih riskan kalau udah menikah, tapi Berisiko. riskan ya. Berisiko kayak gitu. Risiko kalau yang udah menikah itu tapi jauh-jauhan, yang satu di sana yang satu di sini. Ya kalau bisa itu bareng-bareng, usaha itu bareng-bareng, jangan nanti suaminya tok sih kesana, istrinya mek di rumah. Ya mungkin kalau mengurus anak bisa jadi ya teman-teman, makanya ya fokus ngurus anak. Kebanyakan kayak gitu kalau udah punya anak itu ini ya apa ya, mungkin udah nggak ini kali ya,
nggak produktif di usaha kayak gitu, mungkin loh. Ya kalau kami memang ini sih belum belum program, karena dulu itu yaitu habis nikah 3 bulan hamil 2 bulan keguguran, karena saya itu produktif sangat aktif banget di kandang ayam itu teman-teman. Jadi kata dokter itu kalau ibu sebenarnya banyak dulu itu yang menasihati kalau hamil itu jangan ke kandang ayam kayak gitu, karena obatnya kan ayam itu ada vaksinnya itu kan sangat strong kayak gitu. Tapi saya itu tetap produktif ngikut suami saya ya. Kalau apa sih kandangnya bantu-bantu hal sepele kayak gitu, mungkin nyuciin piringnya anak kandangnya di situ kayak gitu pasannya itu. Jadi ya kayak gitu, qadarullah belum rezeki teman-teman. Saya itu pendarahan terus dikuret, jadi sampai detik ini belum program, karena yaitu masih wirawiri kayak gitu maunya ya. Insya Allah, apalagi sekarang insya Allah nantilah ya kalau covid ini udah hilang kayak gitu. Soalnya saya lihat itu kalau lagi covid kayak gini tuh ribet juga ya, mau melahirkan itu harus tes ini kayak gitu. Misalnya nanti lagi flu pun ibaratnya nggak mau di rumah sakit ini, harus di rumah sakit yang khusus kayak gitu. Jadi saya itu kayaknya ngeri belum siap sih kalau untuk yang karena lagi pandemi kayak gini teman-teman. Insya Allah nanti sambil berjalan menata ini, kalau udah nanti ini sih udah reda, mungkin insya Allah punya baby nanti kalau rezekinya semoga aja lebih bertambah biar bisa ini biar bisa punya baby untuk membantu. Soalnya saya itu orangnya itu produktif gitu, pengennya itu ya memantau gitu ya usaha ini gimana. Ini maksudnya yang namanya suami, namanya laki-laki itu harus butuh ini sih support, kan support kadang itu kurang teliti kayak gitu. Jadi kita itu sebagai istrinya itu harus lebih teliti, lebih sabar ya. Intinya itu harus kreatif gitu. Intinya kita harus mengecek ini keuangan ini untuk pengeluaran usaha ya teman-teman, maksudnya bukan untuk yang ini. Kalau untuk kepentingan yang lain ibaratnya untuk keluarga kayak gitu sih is okay lah, memang itu kepentingan ya. Cuman intinya kalau usaha itu intinya kita itu sebagai istri harus mendampingi dan tahu juga, paham ilmunya kayak gitu teman-teman. Terus mana gengs udah ya itu dulu lah ya teman-teman. Insya Allah nanti kalau ada yang ditanyakan lagi bisa komen ya teman-teman. Nah di bawah deskripsi itu ada link kami, misalnya kalau sungkan tanya di komentar bisa japri di deskripsi, di inbox di Facebook ataupun DM di Instagram. Silahkan mau tanya atau mau mau ada yang ditanyakan atau mau ngasih masukan, bikin ini dong kayak gitu misalnya ya, tips biar punya istri atau biar punya suami sejalan kayak gitu. Insya Allah next vlog kami akan bikin seperti itu. Gimana sih caranya suami istri itu bisa fair kayak temen, nggak istilahnya itu saling terbuka, nggak sungkan kayak gitu. Bisa tanya ya lanjut, kita itu fair banget. Bisa langsung inbox atau DM di di bawah ada linknya kok teman-teman. Nanti silahkan linknya di deskripsi ya kayak gitu teman-teman. Kita itu bisa berbagi pengalaman lah ya. Mungkin teman-teman ada yang pengalamannya lebih jauh pula lebih banyak, mungkin bisa diinginkan juga, nggak apa-apa, bisa di komen, share, kita tanya jawab kayak gitu. Apa ya? Kita bisa berbagi pengalaman, bisa kolab ya untuk kolaborasi. Kita itu bisa kok ini join apa kalau misalnya usaha apa kayak gitu bisa kita bekerja sama ya. Gitu sama. Ya, terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah menonton. Semoga saja video suami saya dan pokoknya video kami lah yang kami buat itu bermanfaat gitu. Ini ada faedahnya kayak gitu teman-teman. Biar biar lebih banyak manfaatnya dibanding mudorotnya kayak gitulah intinya. Terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kita semua sampai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat, murah rezeki, panjang umur, dan keluarganya itu selalu dilindungi Allah. Keluarganya itu
jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bye bye teman-teman. Terima kasih banyak.